Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hiwana Pertiwi, NIM 195211036, nomor urut 25. Di sini saya akan mempresentasikan mengerjakan tugas 14, yaitu tugas pertama tentang menghitung penilaian persediaan dan laporan laba rugi menggunakan metode PPV dan PBB. Di sini ada data biaya produk PT Murni. Saatnya menghitung penilaian persediaan. Metode pertama PBV. Yang pertama ada variabel di mana yang dibebankan hanya BB, BTKL, BOP variabel. Yang PBV yang dimasukkan adalah BB sebesar Rp50, BTKL sebesar Rp100, kemudian BOP variabel sebesar Rp50, kemudian di total Rp200. Lalu untuk PBP yang dimasukkan adalah BB sebesar Rp50, BTKL sebesar Rp100, BOP variabel sebesar Rp50. Masukkan BOP tetap terlebih dahulu, yaitu Rp25. Lalu dijumlahkan semuanya menjadi Rp225. Yang di bawahnya tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhir adalah. Jadi yang dihitung jumlah unitnya produksi sebesar 10.000. Lalu volume penjualan atau yang disebut dengan jumlah unit terjual yaitu 8.000, kemudian dikurangi menjadi 2.000 per unit. Metode PBV, biaya persediaan akhir, yaitu menjadi 400.000. Kemudian untuk metode PBP, biaya akhir yaitu 225 dikalikan 2000 sama dengan 450.000. Selanjutnya yaitu kita menghitung laporan laba rugi dengan metode penentuan biaya variabel dengan penjualannya yaitu jumlah unit yang dijual 300 per unit dikalikan 8.000 per unitnya, jadi 2.400.000. Setelah itu harga pokok penjualan variabel jumlah unitnya PBV dikalikan dengan 8.000 yaitu 1.600.000. Menghitung tentang margin kontribusi total, yaitu biaya variabel dikurangi harga pokok penjualan variabel 2.400.000 dikurangi 1.600.000 yaitu 800.000. Untuk biaya tetap total, BOP tetap per unit yang diproduksi yaitu 25 dikalikan 8.000 per unit yang dijual yaitu memperoleh 200.000. Biaya pemasaran dan administrasi tetap yaitu diperoleh dengan 100.000. Kita pindahkan saja dari soal. Laba operasinya kita kurangkan margin kontribusi total dikurangi biaya BOP tetapnya 200 dikurangi 100 menjadi 500.000. Lalu kita memasuki laporan laba rugi. Metode penentuan biaya penuh. Penjualannya yaitu 2.400.000, kita salin HPP-nya kita cari dulu.
HPP-nya kita cari dulu biaya per unitnya untuk PBP yaitu Rp225 dikalikan 8.000 yaitu 1.800.000. Margin kontribusi total yaitu 2.400.000 dikurangi 1.800.000 memperoleh 600.000. Pemasaran dan administrasi tetap diperoleh dari 100.000 dari tabel soal. Laba operasinya yaitu margin kontribusi dikurangi pemasaran administrasi total. 600.000 dikurangi 100.000 mendapatkan 500.000. Selanjutnya yaitu hubungan antara produksi penjualan dan laba. Di sini ada PT Doremi. Selanjutnya menyusun laporan laba rugi. Yang pertama itu kita menghitung tentang penjualan. Penjualannya untuk 10 harga jualnya dikalikan 150.000 di tahun 2018 yaitu mendapatkan 1.500.000. Di tahun 2019 yaitu 10 dikalikan 100.000 untuk unit penjualannya yaitu 1 juta. Di tahun 2020 harga jual 10 dikalikan 200.000 yaitu memperoleh 2 juta. Menentukan HPP variabel. Kita langsung ke bawah yaitu penentuan HPP variabel di dalam persediaan awal. Di tahun 2020 menghitungnya adalah BB ditambah BTKL ditambah BOP variabel yaitu 4 ditambah 1,5 ditambah 0,5 yaitu 6 dikalikan di tahun 2020 untuk persediaan awal yaitu 50.000 mendapatkan 300.000. HPP di tahun 2018 yaitu BB ditambah BTKL ditambah BOP variabel memperoleh 6 dikalikan unit produksinya di tahun 2018 150 mendapatkan 900.000. Di tahun 2019 sama, kita tinggal tarik saja sampai 2020 juga sama. Untuk persediaan akhir itu BB, BTKL, BOP variabel dijumlahkan lalu dikalikan 2019 untuk unit persediaan akhir mendapatkan 300.000. HPP variabel yaitu kita turunkan 900.000. HPP variabel di tahun 2019 itu mendapatkan 600.000, kita kurangkan. Lalu 2020 kita turunkan menjadi 1.200.000. Lalu kita naik ke laporan laba rugi metode PBV. Yang atas HPP variabelnya sudah dicari tadi, yang dari bawah yaitu 2018 900.000, 2019 yaitu 600.000, kita pindahkan saja, lalu 2020 1.200.000. Biaya pemasaran administrasi dan umum yaitu dari soal adalah 0,25 dikalikan unit penjualan 150 di tahun 2018 memperoleh 37.500. 2019 sama 0,25 dikalikan 100.000 yaitu 25.000. Untuk 2020 0,25 dikalikan 200.000 yaitu memperoleh 50.000. Untuk margin kontribusi total di tahun 2018 penjualan 1.500.000 dikurangi HPP-nya 900 dikurangi untuk biaya pemasaran ADM memperoleh 562.500.
Untuk di tahun 2019, 1 juta untuk penjualannya dikurangi 600 untuk APP-nya, dikurangi 25 untuk biaya pemasaran ADM, memperoleh 375.000. Untuk 2020 ya, 2 juta dikurangi 1.200.000 dikurangi 50, memperoleh 750. Untuk biaya tetap total, yaitu ada BOP tetap. BOP tetap di tahun 2018 yaitu volume produksi 150.000 per unit. Lalu 2019 dan 2020 kita tarik saja, jawabannya tetap sama, semuanya 150.000. Biaya pemasaran administrasi umum di tahun 2018 yaitu kita naikkan 50.000. Lalu untuk di tahun 2019 dan 2020 juga sama, 50.000. Laba operasinya diperoleh dari margin kontribusi dikurangi BOP tetap, dikurangi biaya pemasaran 562.500 dikurangi 150.000 dikurangi 50.000, yaitu 362.500. Untuk 2019 375 dikurangi 150.000 dikurangi 50.000, yaitu memperoleh 175.000. Di tahun 2020 750.000 dikurangi 150.000 dikurangi 50.000, memperoleh 550. Kita memasuki laporan laba rugi metode PBB. Untuk penjualan di tahun 2018 semuanya kita tinggal pindahkan saja, yaitu kalau 2018 100.500, 2019 itu memperoleh 1 juta, di tahun 2020 memperoleh 2 juta. Di bawahnya ada HPP, kita cari tentang penentuan HPP terlebih dahulu. Sebelum penentuan HPP, kita langsung ke biaya produksi per unit paling bawah. Kita memperoleh dari PB ditambah BTKA ditambah BOP variabel, yaitu 6 dikalikan 150 dikalikan 150 memperoleh 7. Kita memasuki tentang persediaan awal. Karena persediaan awalnya ada di tahun 2020 saja, jadi 7 dikalikan 50.000 memperoleh 350.000. Untuk harga pokok produksi ada biaya produksi per unit dikalikan unit penjualan, yaitu 7 dikalikan 150.000 di dalam 2018 memperoleh 1.050.000. Untuk di tahun 2019 sama 1.050.000. Untuk 2020 juga sama. Barang tersedia yang dijual yaitu untuk 2020 350 ditambah 1.050 mendapatkan 1.400.000. Persediaan akhir hanya ada di 2019, 7 dikalikan 50.000 mendapatkan 350.000. HPP-nya yaitu kita turunkan saja mendapatkan 1.050.000. Untuk 2019-nya 1.050.000 dikurangi 350.000 yaitu 700.000. Untuk di tahun 2020 itu diperoleh dari 1.400.000. HPP-nya yang atas untuk laporan laba rugi itu tinggal kita pindahkan saja. Di tahun 2018 1.050.000, 2019 yaitu 700.000. Di tahun 2020 yaitu 1.400.000. Untuk laba
kotor total, penjualan dikurangi HPP, memperoleh 450.000. 2019, 1 juta dikurangi 700.000, memperoleh 300.000. 2 juta untuk 2020, 2 juta dikurangi 1.400.000, memperoleh 600.000. Untuk biaya pemasaran administrasi umum total 0,25 dari tabel dikalikan 150 dari 2018 mendapat ditambah 50.000, yaitu 8.500. Untuk 2019, 0,25 dikalikan 100.000 ditambah 50.000, memperoleh 75.000. Untuk di tahun 2020, 0,25 dikalikan 200.000 ditambah 50.000 menjadi 100.000. Untuk laba operasi di tahun 2018, 450 untuk laba kotor dikurangi untuk biaya pemasarannya 8.500, memperoleh 362.500. Untuk di tahun 2019, 300.000 dikurangi 75.000, memperoleh 225.000. Untuk di tahun 2020, yaitu 600.000 dikurangi 100.000, diperoleh 500.000. Selanjutnya, pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut, yaitu laba operasi di tahun 2018 362.500. Untuk di tahun 2019 kita pindahkan lagi 225.000. Di tahun 2020 kita pindahkan lagi yaitu 500.000. Metode penentuan biaya variabel. Untuk variabel kita pindahkan saja 362.500 2019 yaitu 175.000, di tahun 2020 mendapatkan 550. Perbedaannya adalah metode penentuan biaya penuh dikurangi biaya variabel mendapatkan 0. Untuk 2019 itu 225 dikurangi 175 mendapatkan 50.000. Di tahun 2020 500.000 dikurangi 550.000 mendapatkan laba 50.000. Kita memasuki penjelasan. Penjelasan terdiri dari unit produksi. Unit produksinya ada di tahun 2018 150.000, di tahun 2019 itu ada 150.000 juga, di tahun 2020 juga sama. Kita tarik saja 150.000. Unit penjualan kita salin saja 150.000 untuk 2018, 2019-nya yaitu 100.000. Di tahun 2020-nya mendapatkan 200.000. Perubahan dalam persediaan. Mendapatkan unit produksi dikurangi penjualan. Untuk 2018 mendapatkan 0. Untuk 2019 150 dikurangi 100 mendapatkan 50.000. Untuk 2020 150 dikurangi 200.000 mendapatkan laba 50.000. Untuk tarif BOP tetap kita naik ke atas, yaitu diperoleh dari 150.000 dibagikan 150.000 juga, jadi mendapatkan 1. Kita tarik semua, jawabannya sama. Perbedaan yang dijelaskan di tahun 2018 perubahan dalam persediaannya 0 dikalikan 1 memperoleh 0. Untuk 2019-nya 50 dikalikan 1 jawabannya 50.000. Untuk 2020 50 dikalikan
laba 50 dikalikan 1, jawabannya laba 50. Kemudian metode penentuan biaya, variabel dan evaluasi kinerja manajer. Berikut data PT Mayora. Sebelumnya kita hitung biaya produk per unit menurut metode PBV, berarti adalah 10. Kita salin saja volume yang diharapkan untuk menghitung tarif BOP tetap. Biaya produk menurut metode PPB adalah di tahun 2019 kita hitung dengan biaya produksi variabel per unit ditambah BOP tetap dibagi dengan unit produksi, yaitu 10 ditambah 100.000 dibagi 10.000 menjadi 2. Untuk 2020 berarti 10 ditambah 100.000 dibagikan 5.000 memperoleh Rp30. Untuk penjualannya, yaitu unit penjualannya 25 dikalikan 5.000 mendapatkan 5.000. Untuk 2020 yaitu 25 dikalikan 10 mendapatkan 250. Untuk biaya variabel total harga pokok penjualan variabel yaitu biaya manufaktur 10 dikalikan unit penjualnya 5.000 mendapatkan 50.000. Di 2020 10 dikalikan 10.000 memperoleh 100.000. Margin kontribusi total yaitu 125 dikurangi 50.000 mendapatkan 75.000. 200 untuk 2020 yaitu 250 dikurangi 100.000 memperoleh 150. Kita memasuki biaya tetap total atau BOP tetap. Untuk BOP tetap yaitu 100.000 untuk tahun 2019, untuk 2020 yaitu 100.000 juga sama. Laba atau rugi operasinya yaitu margin kontribusi dikurangi BOP tetapnya memperoleh laba 25.000. Untuk 2020 itu adalah margin kontribusi 150 dikurangi 100 untuk BOP tetapnya memperoleh 50.000. Memasuki laporan laba rugi dengan metode PBP. Penjualan di tahun 2019 tinggal kita salin saja 125.000. Di tahun 2020 kita salin 250.000. Untuk HPP-nya kita tentukan dengan penentuan HPP terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, ada persediaan awal. Untuk persediaan awal ada di tahun 2020 yaitu 100.000. Untuk harga produksinya, biaya produksi per unit dikalikan penjualan. 2019-nya 20 dikalikan untuk harga jualnya yaitu 5.000. Maaf, dikalikan 10.000 menjadi 200.000. Untuk di tahun 2020 yaitu 30 di tahun 2020 ya, dikalikan 5.000 mendapatkan 150.000. Barang tersedia untuk dijual yaitu 200.000, kita turunkan 2020-nya persediaan awal ditambah biaya harga pokok produksi yaitu memperoleh 250.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu kita salin di tahun 2019 memperoleh 100.000 dan harga pokok penjualannya itu barang tersedia dikurangi persediaan akhir, 200.000 dikurangi 100.000 mendapatkan 100.000. Untuk 2020 harga pokok penjualannya 250.000. Lalu kita naik ke HPP yang di atas, kita
tarik yang bawah ke atas, yaitu 2019-nya 100.000, 2020-nya itu 250.000. Laba ruginya atau operasinya yaitu penjualan dikurangi HPP 125.000 dikurangi 100.000 diperoleh 25.000. 2020-nya itu memperoleh 0. Di dalam seorang manajer pendekatan laba, apakah yang Anda pilih? Jadi, dari pengerjaan di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan laba menggunakan metode PBV sangat tepat karena mengalami kenaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.